adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. Sekaligus materi ini saya bagikan untuk menindaklanjuti video saya sebelumnya mengenai mending beli atau sewa properti sih. Nah, dalam video tersebut saya membahas kasus nyata teman saya yang sewa rumah di Jakarta dengan harga 40 juta per tahun. Sementara kalau dia tanya ke ownernya, kalau dia mau beli, dijual dengan harga 3 miliar. Kenapa dijual begitu mahal? Karena emang lokasinya prime, dekat banget, dan malahan berhadapan langsung dengan area komersial pasar yang ramai banget. Dan kebetulan teman saya itu juga memfungsikan rumahnya selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat usaha. Nah, saya juga kemudian membaca-baca apakah lebih baik orang tersebut beli atau sewa. Saya kemudian cari tahu tentang yang namanya PR ratio atau price to rent ratio, dimana kalau kita bandingkan harga terhadap nilai sewanya itu 3M dibandingkan 40 juta itu adalah 75. Dan sedangkan menurut para ahli, apabila PR rasio itu ada di angka 1-15, lebih baik kita beli properti tersebut. Nah, di angka 75 berarti lebih baik jangan beli, lebih baik sewa saja. Nah, tentunya hal ini bisa dikatakan juga kalau kita rental di harga 6,67% dibandingkan dengan harga belinya atau harga jualnya, maka lebih baik kita beli saja properti tersebut dibandingkan kita habiskan uang untuk sewa. Jadi contohnya kalau misalnya kita sewa properti yang dijual dengan harga 600 juta, tapi kita habiskan uang untuk sewanya itu dengan harga 40 juta per tahun, maka lebih baik uangnya kita gunakan untuk beli saja properti tersebut. Nah, tentunya hal ini tidak berlaku apabila dananya tidak tersedia. Nah, saya juga terinspirasi dari satu Instagram The Woke Salaryman, teman-teman bisa cari di Instagram. Jadi dalam postingannya dia membuat suatu statement dari sumber yang dia tidak sebutkan juga tentang prinsip dalam membeli properti. Dan menurut saya prinsip ini cukup baik dan benar, makanya saya cukup bagikan. Jadi prinsipnya adalah 3-3-5. Apa itu? Yaitu 30%, sepertiga, dan 5 kali. Itu pada saat kita mau beli properti, pastikan dananya sudah tersedia 30% untuk uang muka, cicilannya jangan melebihi sepertiga dari income kita tiap bulannya, dan harga propertinya maksimal adalah 5 kali dari income kita setahun. Nah, saya mau bahas, ini ada satu contoh kasus nyata lagi. Pada tahun 2011, jadi ada pasangan muda yang kita sebut saja Parkeran dan Park Lalel. Tentunya namanya disamarkan ya. Jadi Parkeran ini adalah seorang karyawan dan sudah 3 tahun bekerja dengan gaji 7 juta per bulan, dan dia punya deposito 200 juta. Sedangkan calon pasangannya Park Lalel, dia adalah seorang karyawan, sudah 5 tahun bekerja dengan gaji 8 juta per bulan dan punya deposito atau tabungan 50 juta. Nah, jika dikombinasikan income-nya 15 juta per bulan, dana tersedianya 250 juta deposito keduanya. Nah, mereka mencari rumah, kemudian ketemu rumah pertama mereka di harga 625 juta. Waktu itu beli, sudah termasuk pajak, dan kemudian diputuskan untuk renovasi rumah tersebut karena kondisinya sudah cukup tua dengan budget 200 juta. Atau total 825 juta. Sedangkan dana yang tersedia untuk DP, yaitu tadi depositonya 250 juta, dan cicilannya adalah 5 juta per bulan selama 10 tahun. Nah, kalau kita lihat terhadap statementnya The Woke Salaryman tadi, 3-3-5, 30%, sepertiga, dan 5 kali. Benar nggak sih sesuai? Jadi dari 250 dibandingkan 825 harganya, benar dia sudah sediakan DP-nya 30%. Terus cicilannya juga, income mereka berdua 15, cicilannya 5 juta, sesuai juga. Dan harga rumahnya kan 825. Sementara kalau income-nya setahun itu 15 kali 12, 825 dibagi 15 kali 12, itu baru 4,5. Jadi masih dalam rentang yang sesuai, di bawah 5 kali. Nah, teman-teman bisa coba juga pada saat membeli properti, gunakan skema yang ini gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak ke dalam prinsip
kita harus punya aset yang terlalu berlebih-lebihan gitu. Sedangkan kita tidak punya cash sama sekali. Di masa pandemi ini banyak orang yang menyatakan bahwa cash is king, cash flow is queen. Jadi kita harus siap sedia, jangan terlalu terikat dengan aset yang terlalu besar. Sedangkan di saat kita tidak punya cash, kita harus dipaksa menjual aset itu dengan harga yang sangat murah. Nah, selain itu juga kita jangan sampai terikat terlalu banyak dalam cicilan rumah kita sehingga kita tidak bisa banyak menghabiskan investasi-investasi kita di tempat-tempat yang lain gitu. Kenapa? Karena properti itu ada siklusnya. Siklus properti selama saya 12 tahun bekerja ada siklusnya. Jadi tahun 2008 itu properti sempat crash. Lalu tahun 2010 sampai tahun 2013 atau 14 itu properti menuju recovery dan boom. Dan sekarang kita masuk ke fase slowdown dan slump tahun 2013 sampai 2020. Nah, memang secara siklus seharusnya kita ini sudah masuk di masa recovery di tahun 2020. Tapi karena adanya COVID-19 ini sehingga kita kembali lagi ke fase slump. Nah, ini satu contoh dari Indonesia Property Watch. Jadi dia bicara soal satu kasus properti di wilayah barat Jakarta, yaitu Tangerang, Serpong, dan sekitarnya. Nah, di barat Jakarta itu selama masa boom, tahun 2009 sampai 2013, kenaikan harga propertinya itu 55,4%. Atau 13,75% per tahunnya. Tinggi banget memang. Jauh lebih tinggi daripada bunga deposito, obligasi. Memang makanya jauh lebih menguntungkan untuk taruh duit di properti pada saat itu. Nah, tapi pada saat 2013 sampai 2019 harganya itu naiknya jauh lebih landai, 8,2%. Jadi mungkin kisaran 1-2% per tahunnya. Nah, secara keseluruhan naiknya itu hanya 2009 sampai 2019 27,6% atau 2,7% per tahun. Nah, makanya kita tidak perlu namanya FOMO, fear of missing out. Nggak perlu takut kalau digembar-gemborin Senin harga naik. Ya, kita lebih baik perbaiki dulu kondisi keuangan kita kalau memang belum mencukupi dana-dananya. Nah, properti memang secara keseluruhan kalau kita lihat dari data tadi, pasti harganya akan naik terus. Nggak mungkin misalnya teman saya yang tadi dia beli properti harga 600, sekarang di masa corona orang ada yang mau jual dengan harga 500 tuh nggak mungkin. Pasti langsung ada yang mau beli dengan cepat gitu. Paling nggak kenaikannya harganya di masa sekarang jadi jauh lebih landai, tidak bisa setajam dulu. Jadi pilihannya cuma dua kalau di properti itu, mau naiknya banyak atau naiknya dikit. Penting jadi untuk kita terapkan 3 disiplin keuangan. Saya ada bikin video dulu bagaimana sih milenial supaya bisa punya properti, yaitu terapkan 3 jurus. Teman-teman bisa lihat lagi videonya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kapan sih waktu yang tepat untuk beli properti. Yang pertama adalah pada saat kenaikan harganya melandai, yaitu semenjak 4 atau 5 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua adalah saat dana DP kita sudah tersedia minimal 30%, supaya dana kita tidak terlalu banyak terikat di investasi properti, tapi kita juga bisa investasi di instrumen-instrumen yang lainnya. Yang ketiga adalah saat bunga KPR rendah. Jadi teman-teman bisa cek juga bahwa sekarang BI sudah menurunkan acuan suku bunga, dan itu bisa berdampak terhadap turunnya suku bunga KPR juga ke depannya. Kita nggak ada yang tahu pasti, tapi saat ini suku bunga KPR juga sebelum BI menurunkan suku bunga acuan juga sudah sangat murah.